Mas Diki Susandi, kalau ada kelenjar getah bening atau kanker atau kelenjar ganas, limfoma ini biasanya kalau di umur 31 tahun, penelitian saya, kalau seseorang itu sakit di umur di bawah 45 tahun, insya Allah ya, karena ini saya meneliti secara personal saya ya, itu biasanya berhubungan dengan dosa Mas Diki Susandi ini kepada salah satu orang tuanya. Dosa itu yang mana? Karena itu limfoma, kelenjar itu insya Allah berhubungan dengan marah, biasanya di daerah leher. Biasanya ya, itu daerah leher, yaitu marah yang disimpan. Jadi dia seperti ini, marah yang disimpan kuat sekali dengan salah satu orang tuanya. Yang mana? Nih saya kasih gambaran kurang lebihnya. Bisa aja Mas Diki Susandi ini jengkel kepada salah satu orang tuanya karena orang tuanya menurut Mas Diki melakukan suatu kesalahan dan Mas Diki itu jengkel dan marah minta ampun umpamanya. Tapi diam, ya ada diamnya, ada keluarnya, ada diam. Nah ini yang khususnya yang diam. Nah Mas Diki dengan kondisi yang menyimpan marah yang kuat kepada orang tua inilah Allah memberikan satu petunjuk atau satu ujian atau suatu musibah yaitu kelenjar getah bening yang ganas. Nah Mas Diki tadi ada pada waktu ngaminin ada mual, kemudian ada sedih. Nah, kalau mualnya itu biasanya memang ada ilmu di tubuhnya Mas Diki, ada ilmu. Bisa juga ada kiriman, tapi saya nggak yakin ada kiriman karena saya tidak tahu persis Mas Diki kerjanya apa. Sehingga sihir ini, kalau itu dianggap sihir ini, bisa aja sihir ini nggak terlalu kuat. Ya. Kemudian kalau itu ada sedih, ini beda lagi nih. Kalau ada kesedihan, biasanya Mas Diki ada kejengkelan dengan salah satu orang tuanya yang menjadikan Mas Diki itu sedih sebenarnya. Menyendiri, nangis sendiri, sedih karena jengkel sama orang tua. Karena nggak bisa ngapa-ngapain nih. Ya ada lah, saya nggak berani bilang ya, ada. Nah sedihnya ini karena keterlaluan sedihnya, masuklah jin ke dalam pikiran dan hatinya Mas Diki. Dan jin ini nggak bisa keluar dia kalau sudah begitu. Ini harus dikeluarkan. Dengan apa? Mohon ampun tetepan kepada Allah Ta'ala kalau Mas Diki sedihnya pada saat tersebut atau karena kejengkelan dengan orang tua tersebut itu melebihi batas. Melebihi batas itu memang saya tidak tahu batasan sedih itu sampai di mana. Intinya adalah lupa bahwa seseorang itu tetap dekat dengan Allah Ta'ala. Sehingga kesedihan Mas Diki ini adalah melebihi batas, tidak diserahkan sama Allah. Umpamanya salah satu orang tuanya Mas Diki ini melakukan kesalahan. Kesalahan dan kesalahan itu bukan berhubungan dengan Mas Diki. Umpamanya berhubungan dengan salah satu orang tuanya yang lain. Serahin aja sama Allah Ta'ala. Tidak perlu marah. Kalau umpamanya seperti itu, tidak perlu marah. Contoh, umpamanya saya kasih contoh yang vulgar. Umpamanya, ini hanya umpama, mohon maaf nih. Ayahnya Mas Diki menikah lagi tanpa persetujuan ibu. Nah, Mas Diki tahu, insya Allah pasti jengkel, marah. Nah di titik itu sebenarnya kemarahan itu muncul. Nah, itu nggak sadar seseorang itu bahwa seorang anak itu tetap tidak boleh marah kepada orang tuanya. Nah kalau anak itu bilang, kan ibu saya yang disakiti. Iya ibunya disakiti, tapi anak nggak boleh ikut-ikut. Biarkan urusan orang tua tersebut dengan pasangannya, serahkan sama Allah Ta'ala, didoakan agar mendapatkan hidayah bagaimana yang terbaik untuk kedua orang tua. Kalau kita sebagai anak marah, itu malah salah sudah. Kita salah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, titik salahnya mirip seperti itu, Mas Diki. Mohon maaf, ini saya harus jelaskan. Ini hanya mirip, ini hanya persepsi saya aja. Nah, disitulah kemudian Mas Diki karena melihat, umpama, ini hanya umpama ya, melihat ibunya yang sedih, nangis, Mas Diki ikut sedih. Nah, itu sedihnya tadi. Ikut sedih, nangis, karena nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Nah, di titik itu, jin itu masuk. Nah, satu lagi yaitu mual. Mual itu bisa sihir atau bisa ilmu yang memang bentrok dengan doa kita yang di MNC, sehingga sebenarnya mereka bereaksi aja. Tapi kalau keluar apa belum saya tidak tahu, Allahu a'lam ya. Tapi intinya itu bereaksi. Di titik itu Mas Diki. Kemudian bagaimana caranya merubah? Berubahlah, minta maaf dengan orang tua. Karena urusan orang tua yang bersalah itu bukan dengan anak seperti kita, tetapi dengan Allah. Jadi kita nggak bisa ikut marah.
Jadi umpamanya saya jengkel berantem sama Ustadz Hilman, walaupun ini tidak. Yang marah itu malah Mas Bayu gitu. Nah itu juga nggak boleh kan. Lah ngapain saya berantem ini? Yang marah Mas Bayu kan nggak mungkin gitu. Nah ini saya ajak untuk memahami bahwa apalagi seorang anak itu tidak levelnya marah. Kalau memberikan nasihat boleh. Nah kan beda ya. Memberikan nasihat itu boleh, silahkan aja, tapi tidak boleh marah. Itu kunci karena orang tua seperti itu, umpamanya kalau itu kasus itu terjadi, itu ujian bagi anaknya. Bagaimana anak itu kalau memang dia sholat kepada Allah Ta'ala, itu diuji dengan orang tua seperti itu, apakah dia mampu menjadi pemaaf. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Itu ajaran Allah. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan dosa mereka. Mohonkan ampunan dosa orang tua. Wasyawirhum fil amri. Ini jelas sekali. Musyawarah dalam segala urusan dunia. Katakan apa yang salah di sini. Kalau memang ada, nasihati. Kalau enggak, udah diem. Itu kunci yang terbaik. Mas Diki, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian minta maaflah pada orang tua barangkali. Dan terus istiqomah minta maaf setiap hari. Mudah-mudahan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan Mas Diki itu istiqomah dalam sujud pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kempes. Ya, amin ya Allah. Mas Diki dan pemirsa yang lain silakan mencoba. Ini bukan karangan saya, ini penelitian saya. Di mana bukunya? Ada bukunya. Cuma saya belum cerita aja. Oh gitu. Wallahu alam. Wallahu alam. Terima kasih.